Booster mic dinamik adalah sebuah penguat mic, terutama mic dinamik. Ini dapat dikatakan inline preamp. Alat ini dapat menguatkan signal gain volume pada mixer, agar suara vokal lebih besar walau volume gain posisi di arah jarum pukul 12, sedangkan di peder di posisi 0 desibel. Oke, sedulur-sedulur. Selamat pagi. Ocim Channel ucapkan semoga sedulur-sedulur semua dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang apapun. Hari ini kita akan bahas ya. Ada dari sedulur yang menanyakan, dia ada mixer, kemudian dia punya mic, ya, satu paket lah katakan gitu. Tapi suara itu kecil. Kan selama ini dia melihat di YouTube gitu, dia monitor itu pakai headset ya. Jadi mungkin tanpa ada alat-alat yang besar nih, ya mungkin dia bagaimana gitu kan, akhirnya suara tuh katanya kecil. Diharuskan gainnya tuh dipentokan, kemudian pedernya volume itu dipentokan lah istilahnya, baru dia bunyi. Itu pun di monitor itu tak begitu sayup-sayup gitu ya, hanya dia nggak tahu apa yang dibicarakan gitu ya. Maksudnya takutnya khawatir nanti rekaman tuh bisa atau tidak gitu, ada suara tidak gitu. Jangan sampai dia tuh nanti istilahnya dia sudah berbicara banyak, kemudian dia udah terkonsepsi gitu kan, ini pasti giliran dicek, dibuka rekamannya tidak ada suara. Ini kan waduh, suatu ini banget ya, sakit gitu. Pernah saya ngalamin gitu. Kita udah capek, kita konsep pertama kali, tapi kan biasanya kita keluar dari konsep kan, kita bicara begini kan, hari kita ngacak tapi tujuan tuh ketemu gitu. Pas giliran kita sudah rekaman, kita buka, suara nggak ada. Nah, itulah karena kita tidak ada monitor ya. Adapun monitor itu antara sayup-sayup, antara suara mulut ini dengan kita di sini gitu kan, nggak istilahnya monitor pas gitu. Kalau yang monitor yang bagus itu kan istilah kita mendengarkan ini seperti kita ada mendengarkan musik. Jadi bisa kelihatan itu bass treble-nya ketara gitu. Minimal vokal pun juga ketara. Tapi kalau kita pakai begini, kita yang sudah pengalaman gini, kemudian kita istilahnya tutorial gitu kan, memberikan suatu, katakanlah bukan wejangan sih sebetulnya, sharing gitu ya. Ini suara yang di dalam itu memang agak kecil karena kita itu nggak kelihatan suara tuh, yang ada suara kita mulut itu aja karena dekat dengan telinga gitu kan. Nah kendalanya begitu sebetulnya sedulur-sedulur. Dia punya mic tapi ya biasa mic rumahan gitu kan ya. Saya juga punya mic yang bekas gitu, kita buka istilah spool, kita ganti spool, itu aja bolak-balik, yang murahan aja gitu kan. Yang penting kita bisa karaoke. Tapi kan ada outputnya kan, outputnya speaker, itu bisa kedengaran gitu. Tapi ini enggak kan gitu. Akhirnya kalau istilahnya dia pengen beli mic-nya gitu kan, atau ganti, katakanlah ganti mixernya, nggak mungkin kan. Mixernya sudah standar sebetulnya mixernya. Katakanlah yang paling murah ganti mic. Tapi kan untuk mewujudkan mic itu yang standar biasa itu kan agak mahal. Ya minimal istilahnya katakanlah 300 lah, 400 itu standar biasa gitu kan. Di bawah itu kan ya biasa itu kan. Kemudian dia bertanya masalah itu ke saya gitu ya. Ya akhirnya saya jawab, kalau kita mengandalkan istilahnya mic yang ada, oke katakanlah kalau mixer itu kan di pasaran sama ya. Kalau mic kan beda-beda kan. Ada kelas menengah, ada kelas yang tinggi. Ada yang biasa buat karaokean di rumah, ada pun juga istilahnya yang buat istilahnya podcast rekaman, itu beda lagi. Jadi ya banyak gitu. Tapi bagaimana mensiasatinya sebelum kita punya mic yang agak lumayan gitu kan. Ya sebetulnya dulu pernah saya bikin ya, ada alat ini. Ini pun juga istilahnya
Alat ini saya kopian dari sedulur-sedulur para YouTuber yang dulu ya. Saya coba karena kendalanya sama banget. Kita pemula yang ada mic saya dulu bekas warisan dulu gitu kan. Ini seperti warisan dulu nih kan begini. Ini kan warisan dulu gini kan. Ini udah udah kelopek. Ini udah berapa ganti spool ini. Kemudian ada lagi ya. Nih. Ini sama sebetulnya statusnya. Penampilan begini kan nggak bisa kita ini kan. Nah kemudian kemari baru kita istilahnya beli yang agak lumayan. Seperti misalnya ini kan. Nah itu agak lumayan. Karena kita udah harus kita dukung ini juga channel kita ya. Terutama ya audio ya. Ini kan saya saranin pakai alat. Apa namanya alat itu? Ya namanya alat itu booster mic dinamik. Karena kita kan menggunakan mic dinamik ya. Ini. Kenapa tidak kita menggunakan apa namanya clip on gitu yang kondensor gitu. Kalau kondensor itu yang misalnya katakanlah BM800 seperti ini gitu ya. Itu pun kalau tidak bisa kita pakai juga suara itu kecil. Pernah saya beli ini 2 kali nih. Pernah saya beli itu. Ini dalamnya itu saya modif habis gitu ya. Akhirnya saya pakai ini cangkang. Seperti sekarang ini juga ini sebenarnya cangkang doang ini. Isi dalam udah saya bongkar semua gitu ya. Tapi ya lumayan lah cangkangnya bagus gitu ya. Makanya selalu saya gunakan gitu. Akhirnya saya saranin ada poster mic dinamik namanya. Kalau istilahnya di luar negeri mungkin bisa dikatakan inline preamp. Itu yang top banget. Harganya ya jutaan itu kali yang asli gitu ya. Tapi kalau di pasaran Indonesia ya bisa sampai 200-300 ada itu. Bahkan pertama keluar itu kalau nggak salah itu pernah saya tonton di YouTube Mas Ari itu kisaran 500 itu namanya apa namanya booster mic dinamik gitu. Jadi dia suatu alat penguat mic dinamik. Jadi tanpa istilahnya dibesarkan istilah pedal maupun gain itu dia udah ngangkat. Tapi dia dibantu dengan daya 48 volt. Berarti ada mixer. Kalau tidak ada mixer pakai shortcut yang besar itu bisa yang ada pantempornya. Kalau nggak ada ya kita beli cadangan lagi pantempornya gitulah. Itu kendalanya sebetulnya. Nah sebetulnya udah saya sarankan gitu. Akhirnya dia mencoba ya mencoba. Nah sekarang sedulur-sedulur kan mungkin yang belum tahu nih apa sih yang namanya booster mic dinamik atau inline preamp katakanlah gitu kan. Ya mungkin kalau sedulur-sedulur sudah melihat di YouTube ya alhamdulillah. Tapi bagi yang pemula kan kita bisa belajar di sini kan. Bentuknya gini. Ada bentuknya dua macam sebetulnya. Di pasar luar negeri sebetulnya ini kecil dia. Bentuknya kecil. Ada yang namanya cloud, ada yang macam-macam lah gitu ya. Di sini juga ada yang namanya macam-macam. Ini rancangannya skemanya ini saya copy. Kemudian saya copy ini saya buatkan begini. Nah ini makanya saya namain Simtek. Karena kita nyari IC-nya itu susah banget gitu. IC-nya harus dari Cina kalau nggak salah waktu itu ya. Itu agak susah juga, agak mahal kalau istilah yang cari yang asli. Makanya di sini pasar untuk yang bentuk begini agak mahal juga karena memang IC-nya. Jadi ini pad ini. MOSFET ini sebetulnya ya. MOSFET jadi kita belakangnya ganti aja pad. Alat ini. Nah kemudian bisa juga kalau istilahnya kita ini tanpa kabel yang tanpa bentuk begini di belakang mic gitu kan. Nah ini begini. Jadi ini bisa kita bikin rak. Dirakan atau berapa biji gitu rak. Kalau pemakaian misal 2 atau 3 vokal ini kita bikin di rak. Jadi nanti dari rak ini masuk ke mixer. Itu lebih manis itu. Tapi kalau ini
Kendalanya ya kabel banyak karena ini ada input, ada output, ya kan? Nggak bisa langsung ke ini ke mic kalau ini. Nah, kalau ini enggak. Ini ada input dan output juga. Kalau ini langsung langsung bisa dipakai di kepala mic-nya. Jadi ini kita nggak mencontohkan suara ya, karena kalau suara mungkin sedulur-sedulur bisa melihat video saya sebelumnya ya. Kita hanya mempraktekkan aja cara pasangnya gitu. Biasanya kita udah beli gini bingung cara pasang gitu. Kalau terbalik sih nggak mungkin terbalik ya, karena kalau ini katakanlah ini laki kan nggak bisa masuk. Nah, berarti kita cari pasangan, ini laki dan ini perempuan gitu. Nah ini pun juga istilahnya mic-nya harusnya udah balan ya, karena ini nanti SRL gitu kabelnya gitu kan. Ini balan ini juga sama. Nah kemudian kita kasih di belakang ini kita kasih kabel yang untuk ke mixer. Nah ini masuk sini, kemudian sekarang kita ngopi dulu sedulur. Oke, sebelum kita lanjutkan kita ngopi dulu. Oke, nah kita lanjutkan lagi. Ini pemakaian begini ya. Nah kalau yang satu itu beda. Kalau yang pakai kotak itu beda ya. Bedanya cuman dia ada penambahan kabel, tapi caranya sama. Sebelum masuk ke mic, ya, ini kita masukkan dulu di sini. Biasa perempuan lelaki. Kemudian yang kabel biasa, kabel untuk mic kita masukkan di mic dulu. Nah, gini kan. Umumnya kan begini kan. Nah, udah umumnya gini, baru yang belakangnya itu yang biasa buat mixer ya. Yang laki mixer. Ini masukin begini. Nah, ini. Cari pasangannya ini misalnya laki-laki, ini perempuan kan. Pokoknya pasangan-pasangan. Nah, gini. Begini. Nah, kalau kemudian yang ini masuk ke mixer. Maka saya bilang, kalau ini ada 2 atau 3 vokal, ini satu rak ya, bisa kita bikin yang banyak. Bentuknya begini. Ini ada penambahan kabel aja kalau bentuk begini ya. Kalau tadi seperti tadi enggak, langsung dari istilahnya dari mic langsung ke mixer tanpa melalui kabel yang banyak gitu kan. Nah, dengan alat ini sebetulnya sedulur-sedulur yang bisa mengangkat itu istilahnya audio kita. Karena tanpa alat ini itu memang pada dasarnya memang kecil ya, tanpa kita ada power yang biasa kita buat di lapangan misalnya gitu kan. Itu nggak menjamin. Tapi kalau untuk istilahnya untuk di kita di studio audionya memang biasanya kebanyakan itu kalau kurang angkat, karena dia kan pakai monitor ada plat yang biasa gitu kan, biasanya tergantung dari kualitas ini kan mic, jadi kita pakai alat ini. Nah alat ini juga pernah saya produksi ya, ini kisaran waktu itu saya jual 250 gitu. Jadi mungkin kalau sedulur-sedulur menghendaki ini bisa nanti saya masukkan nomor WA saya di bawah ya, di itu ya. Alat ini sebetulnya yang bisa menjamin ke mixer.
Tanpa alat ini nggak mungkin itu ya, kecil suaranya. Kalau nanti mungkin sedulur-sedulur buka-buka di konten-konten saya gitu kan, istilahnya buka-buka, cari aja inline preamp, kalau nggak booster mic dinamik. Ini bisa digunakan untuk satu model mic yang dinamik seperti ini gitu ya. Ini sebetulnya ini mic ini mic murahan, tapi kalau sudah pakai alat ini itu sama halnya dengan harga jutaan. Justru ini bisa mengangkat bisa mengangkat sesuatu mic yang tadinya jelek bisa bagus karena ini dasarnya. Nah, kemudian kalau untuk mic kondenser gimana? Kalau kondenser kan biasanya sudah ada preamp ya di dalam. Jadi kita nggak ragu, hanya kita tinggal menambah tegangan, phantom power 48 volt udah bisa jalan. Nah kalau ini juga gitu, ini perlu daya juga. Daya 48 volt sama dengannya dengan phantom power. Justru ini perkabelannya tuh harus betul ya. Minimal udah balan gitu. Soalnya nanti tanpa balan ini nggak bisa nih. Bahkan merusakkan alat-alat kita lah. Ya terutama ya preamp mixer gitu kan. Mixer juga kan ada preamp itu kan. Nah itu yang akan membahayakan. Kemudian mungkin mic kita sendiri putus spoolnya gitu kan. Nah jadi untuk mengendalikan ini bisa terpakai. Kita sebelum koneksi ke mixer kita perhatikan dulu ini kabel kita sudah bagus belum. Kalau memang bagus ya aman ya, karena ini juga ini pakai SRL juga ya, ini 3 pin, kemudian ini 3 pin, kabelnya balan ya. Tuh beda dengan istilah yang ada di pasaran kan. Itu kalau ini kan pakai groundnya ini ke body. Jadi groundnya ke body. Kemudian yang nomor 1 istilahnya nomor 1 pin 1 ini ke body. Kemudian yang nomor 2 ini kan ke positif audio. Kemudian yang nomor 3 biasanya itu di minus, plus minus ground biasa kan gitu kan. Ini begini bentuknya. Tergantung nanti sedulur-sedulur yang mau pakai mana, yang ini atau yang model begini gitu kan. Tinggal milih aja gitu. Saya begitu aja sedulur-sedulur pagi ini ya. Kita cerita panjang lebar. Ya kita cari solusi yang terbaik untuk yang bagi pemula. Kalau memang mic itu kecil atau katakanlah suaranya tidak ngangkat, tidak apa, nggak usah bingung. Kemudian apakah mungkin kita beli istilahnya alternatif, beli mic atau beli ini? Kalau saya sarankan kalau pakai ini dapat banyak, artinya kita pakai mic apapun juga yang ada di rumah yang jelek ini bisa ngangkat, murah. Katakanlah taruh paling mahal ini 400 ya, 400. Kita harus bisa kalkulasi. Nah kalau kita beli yang mahal, minimal mic kita itu yang kondensor itu kan mahal-mahal ya. Kalau yang sudah bagus itu kan bisa istilah jutaan, berarti cuma 1, yang lain itu nggak bisa digunain. Tapi kalau pakai ini kita punya mic di rumah istilahnya yang tinggal ganti spool, kita udah bisa istilahnya bermain gitu. Oke, sampai di sini saja sedulur-sedulur. Mudah-mudahan aktivitas kita berjalan seperti biasa. Jangan lupa di save dan komen-komen kalau perlu. Kemudian kita di share ya. Kita ngopi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.